Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kurang dari 2 minggu, ruas Jalan Padang menuju Bukit Tinggi yang putus total akibat banjir bandang telah dibuka kembali. Polisi di Payakumbuh menangkap pengedar narkotika yang menanam ganja di pekarangan rumahnya. Ratusan buruh berunjuk rasa menolak kehadiran koperasi lain di Pelabuhan Teluk Bayur. Tenang lang. Ang yang membuat angkat ke angguang tarui. Kamu kan badan apa? Kamu kan badan apa? Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh mengungkap kasus narkotika dengan menangkap seorang pengedar di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, pada Senin pagi. Tersangka yang bernama Weldy ditangkap saat akan melakukan transaksi sabu-sabu. Penangkapan berawal saat seorang polisi menyamar sebagai pembeli. Saat tersangka tiba di lokasi yang telah disepakati, petugas langsung melakukan penyergapan dan menggeledah,nya. 1 paket kecil sabu-sabu ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan tersangka. Setelah diinterogasi di tempat, petugas mengembangkan kasusnya dengan menggeledah rumah tersangka di Kelurahan Koto Panjang. Di lokasi ini kembali ditemukan berbagai barang bukti. Di antaranya 1 paket sabu-sabu, 3 paket ganja dalam plastik bening, 1 paket ganja yang dibalut lakban coklat, timbangan digital, serta uang tunai Rp400.000 yang diduga hasil penjualan narkotika. Kita sudah mengamankan 1 orang pelaku penyalahguna, pemakai, pengedar, dan menanam 1 buah batang ganja jenis ganja. Kemudian juga kita mengamankan 2 buah paket narkotika jenis sabu. Kemudian juga kita mengamankan 3 paket sedang narkotika jenis ganja yang sudah kita amankan di Polres Payakumbuh. Tersangka mengaku seluruh barang bukti merupakan miliknya. Saat ini, tersangka bersama seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Lebih dari 100 orang pekerja pelabuhan yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Teluk Bayur Padang berunjuk rasa pada Senin pagi. Mereka bergerak dari Sekretariat Koperbam menuju kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur. Sesampainya di depan kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang masih berada di areal Pelabuhan Teluk Bayur, massa kemudian berorasi. Mereka menuntut agar KSOP Teluk Bayur membatalkan keberadaan Kopermar yang dianggap ilegal oleh para pengunjuk rasa. Pasalnya, hal itu melanggar Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2003 dan surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Koperasi yang hanya membolehkan 1 koperasi di setiap pelabuhan di Indonesia. Setelah bernegosiasi dengan Kepala KSOP Teluk Bayur, akhirnya para pengunjuk rasa diterima untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung di halaman kantor KSOP Teluk Bayur. Menurut Ketua Dewan Majelis Pertimbangan Federasi Serikat Pekerja Transport, FSPTI Sumbar, hanya di Pelabuhan Teluk Bayur ada 2 koperasi yang beroperasi atas izin KSOP. Padahal menurut aturan hanya boleh 1 koperasi dalam 1 pelabuhan. Kami hanya menuntut kebenaran daripada undang-undang. Undang-undang peraturan pemerintah SKB 2001 itu belum dicabut. Maka di situ dinyatakan 1 pelabuhan itu hanya 1 koperasi. Sekarang kan sudah menyimpang. Yang menyimpangnya hanya Teluk Bayur. Seluruh pelabuhan tetap 1. Oleh karena itu kita minta kepada KSOP harus tegas mengambil kebijakan
Karena bagaimanapun ini merugikan kami. Menanggapi tuntutan itu, Kepala KSOP Teluk Bayur mengatakan bahwa pihaknya menunggu putusan pimpinan di Jakarta. Karena aspirasi serupa juga disampaikan para pimpinan organisasi pekerja pelabuhan ke Kementerian Perhubungan Jakarta. Kami menunggu arahan Pak Chandra dan teman-teman dari FSPSI bahwa pernyataan sikap itu ditujukan kepada pimpinan kami, Pak. Nah, kami selaku pelaksana di lapangan menunggu instruksi itu, Pak. Artinya kami patuh dengan arahan yang disampaikan oleh pimpinan. Hari ini juga teman-teman dari SPSSI juga akan mendatangi aksi sikap di kantor pusat di Kementerian Perhubungan. Para buruh menunggu keputusan Menteri Perhubungan tersebut, namun jika hasilnya tidak sesuai aspirasi buruh, mereka mengancam akan menggelar aksi mogok kerja di Pelabuhan Teluk Bayur. Johordio Anse melaporkan dari Padang. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk Hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak di sehari. Tetap semangat dan sampai jumpa.